Shalom, perkenalkan nama saya Rina Devia Blegur, kelas A semester 5, program studi pendidikan Kristen anak usia dini, mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai kecerdasan majemuk multiple intelligence. Pengertian kecerdasan majemuk, seorang ahli pendidikan lain dari Harvard University bernama Howard Gardner berpendapat bahwa tidak ada manusia yang tidak cerdas. Paradigma ini menantang teori dikotomi cerdas dan cerdas. Gardner juga menantang anggapan cerdas dari sisi IQ intelektual yang menurutnya hanya mengacu pada 3 jenis kecerdasan, yakni logika, matematika, dan cerdas spesial. Untuk selanjutnya, Howard Gardner kemudian memunculkan istilah multiple intelligence. Istilah ini kemudian dikembangkan menjadi teori melalui penelitian yang rumit, melibatkan antropologi, psikologi kognitif, perkembangan, psikometri, studi biografi, fisiologi hewan, dan neuroanatomi. Berikutnya akan dibahas multiple intelligence pada anak usia dini, indikator kecerdasan, kecerdasan serta cara mendeteksi kecerdasan majemuk anak. Pengantar. Zaman kecerdasan menurut paradigma multiple intelligence telah mengalami perkembangan sejak pertama kali ditemukan pada buku Carmen Adribi tahun 1983. Karena pada awalnya menemukan 7 kecerdasan, setelah itu berdasarkan kriteria kecerdasan di atas, karena mengemukakan kecerdasan yang ke-8 yakni naturalis. Dan terakhir, Howard Gardner memunculkan adanya kecerdasan yang ke-9 yakni kecerdasan eksistensial. Menurut Gardner, kecerdasan dalam multiple intelligence meliputi kecerdasan verbal linguistik, cerdas kata, kecerdasan logis matematis, cerdas angka, kecerdasan visual spasial, cerdas gambar warna, kecerdasan musikal, cerdas musik lagu, kecerdasan kinestetik, cerdas gerak, kecerdasan interpersonal, cerdas sosial, kecerdasan interpersonal, cerdas diri, kecerdasan naturalis, cerdas alam, kecerdasan eksistensial, cerdas hakikat. Setiap kecerdasan dalam multiple intelligence memiliki indikator tertentu. Kecerdasan majemuk anak didefinisikan dengan observasi terhadap perilaku etikat, kecenderungan bertindak, kepekaan anak terhadap sesuatu, kemampuan yang menonjol, reaksi spontan, sikap, dan kesenangan. B. Kecerdasan dalam multiple intelligence. Yang pertama, kecerdasan verbal linguistik. Kecerdasan ini ditunjukkan dengan kepekaan seseorang pada bunyi, struktur makna, fungsi kata, dan bahasa. Anak yang memiliki kecerdasan ini cenderung menyukai dan efektif dalam hal berkomunikasi, lisan dan tulisan, mengarang cerita, disukai dan mengikuti debat, suatu masalah, belajar bahasa asing, bermain game, bahasa, membaca dengan pemahaman tinggi, mudah mengingat ucapan orang lain, tidak mudah salah tulis atau salah ejaan, pandai membuat lelucon, pandai membuat puisi, tepat dalam tata bahasa, kaya kosakata dalam menulis atau menjelas. Kecerdasan verbal linguistik anak usia dini dapat diketahui melalui kegiatan yang pertama, mengonversasi, kemauan dan kemampuan berbicara. Anak yang cerdas dalam verbal linguistik banyak bicara, suka bercerita, pandai lelucon dengan kata-kata. Anak dapat mengamati bagaimana mereka berbicara, bernegosiasi, mengekspresikan perasaan melalui kata-kata dan mempengaruhi orang lain. Yang kedua, mengamati kemampuan anak-anak melucu dengan kata-kata dan menangkap kelucuan. Yang ketiga, mengamati kegiatan di kelas dan mengamati berbagai mana anak-anak bermain dengan huruf-huruf seperti mencocok huruf, menukarkan huruf, menebalkan kata-kata, dan kegiatan bermain lainnya melibatkan bahasa baik lisan maupun tulisan. Yang keempat, mengamati kesenangan mereka terhadap buku serta kemampuan mereka membaca dan menulis. Cara belajar terbaik bagi anak-anak yang cerdas dalam verbal linguistik adalah dengan mengucapkan, mendengarkan, melihat tulisan. Oleh karena itu, diajak anak-anak ke toko buku, berkesempatan berbicara, sediakan banyak buku-buku rekaman, serta menciptakan peluang serta untuk menulis, menyediakan peralatan membuat tulisan, tape rekor, mesin ketik, keyboard untuk belajar mendefinisikan kata-kata. Yang kedua, kecerdasan logis matematis. Kecerdasan ditandai dengan kepekaan pada pola-pola logis dan memiliki kemampuan mencerna pola-pola tersebut, termasuk juga numerik, serta mampu mengolah alur pemikiran yang panjang. Seseorang yang memiliki kecerdasan ini cenderung menyukai dan efektif dalam hal menghitung dan menganalisis hitungan, menemukan fungsi-fungsi dan hubungan, memperbaiki prediksi, dan eksperimen, mencari jalan keluar yang logis, menemukan adanya pola induksi dan deduksi, mengordinasikan, membuat garis besar, membuat langkah-langkah, bermain permainan yang perlu strategi, berpikir abstrak dan menggunakan simbol abstrak, dan menggunakan algoritma. Informasi mengenai kecerdasan logis matematis anak-anak dapat diperoleh melalui observasi terhadap A. Kesenangan mereka terhadap angka-angka, mampu membaca angka dan berhitung. Anak yang cerdas dalam logis matematis cepat dan efektif dalam menjumlah, mengurangi, membaca simbol angka. B. Kemahiran mereka berpikir dan menggunakan logika. Anak yang cerdas logis matematis mampu memecahkan masalah secara logis, cepat memahami permasalahan, mampu menelusuri sebab dan akibat suatu masalah. C. Kesukaan mereka bertanya dan selalu ingin tahu. D. Kecenderungan mereka untuk manipulasi lingkungan dan menggunakan strategi coba ralat serta menduga-duga dan mengujinya. E. Kecenderungan mereka untuk bermain dengan pola-pola permainan strategi, menikmati permainan dengan komputer atau kalkulator. F. Kecenderungan untuk menyusun suatu dalam kategori akan dihierarki seperti urutan besar ke kecil, panjang ke pendek, dan mengklasifikasi benda-benda yang memiliki sifat sama. Cara belajar terbaik anak-anak yang cerdas logis matematis adalah melalui angka, berpikir, bertanya, mencoba, menduga, menghitung, menimbang, mengurutkan, mengklasifikasi, dan mengkonstruksi. Oleh karena itu, sediakan alat-alat bermain konstruksi, puaskan rasa ingin tahu akan anak, dan beri kesempatan anak untuk bertanya, menduga, dan mengujinya. C. Kecerdasan visual spasial.
Kecerdasan ini ditandai dengan kepekaan untuk mempercayai dunia visual spasial secara akurat dan mentransformasi perspektif awal. Seseorang yang memiliki kecerdasan ini cenderung menyukai arsitektur, bangunan, dekorasi, apresiasi seni desain atau dena. Mereka juga memiliki efektif dalam membuat dan membaca chart peta, koordinasi warna, membuat bentuk patung dan desain 3 dimensi lainnya, menciptakan dan menginterpretasikan grafik dan indikator, serta dapat membayangkan secara detail benda-benda, pandai dalam navigasi dan bentuk arah. Mereka suka melukis, membuat sketsa, bermain game ruang berpikir dan imaji atau bentuk, serta membedakan bentuk dan angan-angan. Informasi mengenai kecerdasan visual spasial pada anak-anak dapat diperoleh melalui observasi terhadap A. Kemampuan menangkap warna serta mampu memadukan warna-warna saat mewarna dan mendekorasi. B. Kesenangan mereka mencoret-coret, menggambar, menghayal, membuat desain sederhana. C. Kemampuan anak dalam memahami arah dan bentuk. D. Kemampuan anak menciptakan suatu bentuk seperti bentuk pesawat terbang, rumah, mobil, burung atau bentuk lainnya yang menegaskan adanya unsur transformasi bentuk yang rumit. Yang keempat, kecerdasan musikal. Kecerdasan ditandai dengan kemampuan menciptakan dan mengapresiasi irama, pola, titik nada, dan warna nada, dan kemampuan mengekspresiasi bentuk-bentuk ekspresi musikal. Seseorang yang optimal dalam kecerdasan ini cenderung menyukai dan efektif dalam hal menyusun atau mengarang melodi dan lirik, bernyanyi kecil, bernyanyi, dan bersyur. Mereka juga mudah mengenali ritme, mudah belajar dan mengingat irama dan lirik, menyukai mendengarkan dan mengekspresiasi musik, memainkan instrumen musik, mengenali bunyi instrumen, mampu membaca musik, menentukan tangan dan kaki, serta memahami struktur musik. Informasi mengenai kecerdasan musikal pada anak-anak dapat diperoleh melalui observasi terhadap A. Kesenangan dan kemampuan mereka bernyanyi dan menghafal lagu-lagu, bersiul, bersenandung, mengetuk-ngetuk benda untuk membuat bunyi berirama. B. Kepekaan dan kemampuan mereka menentukan nada irama dan kemampuan menyesuaikan suara dan nada yang miring. C. Kecenderungan musikal saat anak berbicara dan kemerduan suara mereka pada saat bernyanyi. D. Kesenangan dan kemampuan mereka mengenal musik. E. Kemampuan mereka mengenali berbagai jenis suara di sekitarnya, mulai dari suara manusia, mesin, hewan, dan suara-suara khas lainnya. 5. Kecerdasan kinestetik. Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan mengontrol gerak tubuh dan kemahiran mengolah objek. Seseorang yang optimal dengan kecerdasan ini cenderung menyukai dan efektif dalam hal mengekspresikan dalam mimik atau gaya, atletik, menarik dan menantang, tarik, kuat dan terampil dalam motorik halus, koordinasi tangan dan mata, motorik kasar, dan daya tahan. Mereka juga mudah belajar dan melakukan mudah mendefinisikan benda-benda dengan tangannya, membuat gerak-gerik dan yang anggun dan pandai menggunakan bahasa tubuh. Yang keenam, kecerdasan interpersonal. Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan mencerna dan mengapresiasi secara tepat suasana hati, temperamen, motivasi, dan keinginan orang lain. Seseorang yang optimal dalam kecerdasan ini cenderung menyukai dan efektif dalam hal mengasuh dan mendidik orang lain, berkomunikasi, berinteraksi, berempati dan bersimpati, memimpin dan mengkoordinasikan kelompok, berteman, menyelesaikan, menjadi moderator konflik, menghormati pendapat hak orang lain, melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang, sensitif atau peka dan minat dan motif orang lain, dan handal kerjasama dalam tim. Yang ketujuh, kecerdasan naturalis. Kecerdasan ditandai dengan keahlian membedakan anggota-anggota suatu spesies, mengenali ekstensi spesies lain, dan menentukan hubungan antara beberapa spesies, baik secara formal maupun informal. Seseorang yang optimal kecerdasan naturalis cenderung menyukai dan efektif dalam menganalisis permasalahan dan perbedaan, menyukai tumbuhan dan hewan, mengklasifikasi flora dan fauna, mengkoleksi flora dan fauna, menemukan pola dalam alam, mengidentifikasikan pola dalam alam, melibatkan suatu dan alam secara detail, meramal cuaca, menjaga lingkungan, mengenali berbagai spesies, dan memahami ketergantungan dari. Yang kedelapan, kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan ditandai dengan kemampuan memahami perasaan diri dan kemampuan membedakan emosi, serta pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan diri. Seseorang yang optimal dalam kecerdasan ini cenderung menyukai dan efektif dalam hal fantasi, bermimpi, menjelaskan tata nilai dan kepercayaan, mengontrol perasaan, mengembangkan keyakinan dan opini yang berbeda, menyukai waktu untuk menyendiri, berpikir, dan merenung. Mereka selalu melakukan introspeksi, mengetahui dan mengelola minat dan perasaan, mengetahui kekuatan dan kelemahan diri, pandai memotivasi diri, mematok tujuan diri yang realistis, dan memahami. Anak-anak yang cerdas intrapersonal sering tampak sebagai sosok anak yang pendiam dan mandiri. Kecerdasan intrapersonal anak dapat diketahui melalui observasi yang cukup cermat terhadap A. Kecenderungan anak untuk diam, tetapi mampu melakukan tugas dengan baik, cermat.
B. Sikap dan kemauan yang kuat, tidak mudah putus asa, kadang-kadang terreaksi keras. C. Sikap percaya diri dan tidak takut tantangan, tidak pemalu. D. Kecenderungan anak untuk bekerja sendiri, mandiri, sana melakukan kegiatan seorang diri, tidak suka diganggu. E. Kemampuan mengekspresikan perasaan dan keinginan diri dengan baik. Yang ke-9, kecerdasan eksistensial. Kecerdasan eksistensial ditandai dengan kemampuan berpikir sesuatu yang hakikat, menyangkut esensial berbagai hal, termasuk kehidupan, kematian, kebaikan, kejahatan. Eksistensial muncul dalam bentuk pikiran dan dalam perenungan. Seseorang yang cerdas secara eksistensial cenderung mempertanyakan hakikat kehidupan, mencari inti dari setiap permasalahan, merenungkan berbagai hal atau peristiwa yang dialami, memikirkan hikmat atau makna di balik peristiwa atau masalah, dan mengkaji ulang setiap pendapat dan pemikiran. Orang yang cerdas secara eksistensial cenderung berani menyatakan keyakinan dan memperjuangkan kebenaran, mampu menanamkan keberadaan suatu dalam bingkai yang lebih luas, selalu mempertanyakan kebenaran suatu tindakan atau kejadian, memiliki pengalaman yang mendalam tentang cinta dan sesama yang seni, mampu menempatkan diri dalam kosmis yang luas, serta memiliki kemampuan merasakan mimpi dan merencanakan hal-hal besar. Kecerdasan eksistensial memiliki indikator yang sangat sulit dipastikan kebenarannya. Bagaimana mengamati kegiatan berpikir, merasa, merenung, merefleksi diri atau mimpi seseorang? Indikator hanya dapat diperoleh melalui pengamatan yang benar-benar cermat terhadap kecenderungan anak untuk mengajukan pertanyaan dasar tentang hakikat sesuatu, tujuan sesuatu dan manfaat sesuatu. B. Kepekaan anak untuk merasakan keberadaan diri dan sesuatu sebagai bagian dari komposisi yang lebih besar. C. Kemampuan anak untuk menjabarkan penilaian dan reaksi tentang sesuatu. Anak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan pendidik tentang berbagai hal yang dirasakan, dimimpikan, dipikirkannya. D. Reaksi anak yang relatif terkendali terhadap peristiwa yang dialaminya, belajar mengambil hikmah dari suatu peristiwa. E. Keberanian anak untuk menerima sesuatu yang dirasakan benar, memperjuangkan keyakinan dan rasa keadilan seperti kalau aku tak boleh bohong, sekian dan terima kasih.